Assalamualaikum bro, bagaimana, sehat semua, apa kabar? Alhamdulillah, kita semua dapat bertemu di tempat ini tak lain adalah karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pembelajaran pada hari ini kita lanjutkan pada pembelajaran yang kemarin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, Pak Guru ini mengingatkan karena masih dalam satu situasi pandemi, mari kita laksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Untuk itu, sekarang mari kita lanjutkan pelajaran program linear. Jadi, dalam pelajaran program linear ini yang perlu dipahami adalah langkah awal membuat grafik daerah penyelesaian, kemudian mencari nilai optimum maksimum dengan menggunakan garis sedikit, kemudian membuat model matematika dari matematika sehingga dapat mudah diselesaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Semangat bro. Oke, yuk, ini bab baru ya, yaitu tentang program linear ya. Oke, yang sudah belajar integral berarti kalian bisa lanjut ke program linear. Kalau di kelas 3 SMA, setelah belajar integral itu kita ke program linear gitu ya. Walaupun ada yang program linear dulu, ada yang bareng integral dengan program linear. Oke, kita ke program linear. Program linear itu sebenarnya dasarnya adalah di persamaan linear zaman kita SMP dulu. Kalian kali ya. Oke, zaman kalian SMP dulu. Oke. Masih ingat nggak tentang menggambar garis lurus? Lupa ya? Nah, kalau lupa ini saya ulangi yuk cara menggambar garis. Karena ini nanti sering sekali digunakan untuk di bahasan program linear, yaitu cara menggambar garis. Yang pertama, jika bentuknya AX tambah BY sama dengan C. Contohnya gini ya. Kalau kalian punya misalnya 2X ditambah 3Y sama dengan 12, bagaimana gambarnya? Gitu ya. Sip. Kita bikin tabel. Di sini. Kita bikin tabel seperti ini. Gini. Biar beda warnanya. Ya, ini kasih X, ini kasih Y. Yang pertama, jika X-nya diganti dengan angka 0, X-nya diganti angka 0, artinya ganti angka 0, wah ini X-nya hilang. Saya terus lihat di sini ya. X-nya saya ganti dengan angka 0. Nah, X-nya saya ganti dengan angka 0. Jadi ini hilang. Nah, jadi saya 0 ditambah 3Y sama dengan berapa? 12. Berarti Y-nya berapa? 12 dibagi di 3 itu 4. Oh, berarti nilai Y di sini adalah 4. Nah, Y-nya di sini 4. Paham gitu? Sip. Ya. Berikutnya, jika yang diganti 0, Y-nya ganti 0. Nah, Y-nya ini ganti 0. Jadi kalau saya tulis Y-nya sekarang saya ganti dengan 0, Y sama dengan 0. 2X tetap 2X. Nah, ditambah dengan Y-nya 0. 3 kali Y, 3 kali 0, 0 sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan 12. Ya, berarti X-nya berapa tuh? 12 bagi 2, 6. Berarti X-nya 6. Oh, berarti nilai X-nya di 6. Oh, berarti X-nya sini 6, gitu ya. Sip. Nah, nilai X-nya di sini adalah 6 dan nilai Y-nya 4. Kita tulis di mana? Di sini nih, di koordinat kartesius. X-nya 6 di sini kita tulis. X-nya di sini 6 dan Y-nya 4. Di sini 4. Nah, gitu ya. Sip. Dua titik ini kita hubungin ya, kita hubungkan. Oke. 4 dan 6 kita hubungkan ke sini. Ini hubungkan ke sini. Oke. Lurus aja. Nah, nih. Yang mau dilanjutin ke sini juga nggak masalah. Paham ya? Sip. Ini garisnya. Yang 4-nya lurusin ke sana juga nggak masalah. Jadi dari sini tarik lagi ke sana, nggak masalah. Nah, jadi yang penting melewati 4 dan 6 ya. Inilah berarti persamaan dari apa? 2X. Nah, ini persamaan dari persamanya 2X ditambah 3Y sama dengan berapa? 12. Ini persamaan garisnya, gitu ya. Sip. Paham ya sampai sini ya? Oke. Sekarang Y sama dengan KX. Di sebelumnya di materi integral sudah pernah kita bahas ya. Jadi ini
garis yang melalui titik 0,0, bisa miring ke kanan dan bisa miring ke kiri. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Nah ini ya, ini untuk apa? Ini untuk Y sama dengan KX jika K-nya positif. Jadi dari sini K-nya 2, 3, 4, 5, 1 setengah sepertiga, jadi K-nya positif gitu ya. Sip. Kalau yang miringnya ke kiri ini ke sini. Nah, saya bikin lurus aja. Nah, sini. Nah, ini adalah untuk Y sama dengan KX tapi dengan K-nya negatif. Nah, seperti ini. Gitu ya. Sip. Bisa seperti ini? Perlu contoh nggak kira-kira? Perlu. Kalau perlu saya bikin nih. Nah, saya bikin misalnya ya. Oke, ini seperti ini. Sumbu Y. Nah. Sorry, pakai putih aja. Nah, sumbu Y. Sorry. Nah, ini sumbu Y seperti ini. Terus saya bikin sumbu X nya di sini. Nah, misalnya saya punya grafiknya Y sama dengan 1/5x. Nah, ini positif nih. Kalau kan sama berarti miringnya ke kanan. Jadi kalau saya gambar, jadi nanti grafiknya gini. Nah, ini dia. Sip ya, Y sama 1/5x. Jadi ini positif. Nah, jadi ini yang positif. Oke, ini positif, ini positif. Paham ya? Sip. Nah, sekarang berikutnya Y sama dengan X sama dengan K. Ini cuma garis lurus, ini gampang nih. X sama dengan K. Misalnya ya. X-nya diganti 3 misalnya. X-nya 3. Sorry, K-nya ini diganti 3. Berarti kita cari titik 3 di mana misalnya? Di sini nih 3. Nah, gitu ya. Tinggal kita tarik garis lurus aja. Nah, lurus. Sini. Nah, ini dia. Oke, garis inilah yang disebut sebagai garis X sama dengan 3. Udah, cuman gitu doang ya. Misalnya di sini lagi. Nah, di sini misalnya min 2. Nah, berarti kalau saya tarik garis lurus dari sini, nah, gitu ya. Berarti garis ini adalah garis X sama dengan apa? Min 2. Gitu doang ya. Kalau Y ya berarti nanti di sumbu Y. Contoh misalnya di sini titiknya, di sini saya bikin misalnya 4. Nah, saya tarik garis. Nah, dari sini, bentar, dari sini ke sini. Nah, berarti garis ini adalah garis Y sama dengan 4. Gampang kan? Kalau dia negatif ya negatif. Misalnya di sini nih negatif 5. Ya udah tarik garis aja. Nah, sini tarik garis. Nah, gitu ya. Berarti ini garis ini adalah garis Y sama dengan 5. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Cukup ya? Cukup. Oke, Mas Bro. To be continued, Bro. Oke, sini ya. Ini sekarang kita akan membuat persamaan garis jika grafiknya sudah ada, gitu ya. Sebenarnya ini pelajaran kelas SMP bahkan dulu ya. Oke, mungkin kalian yang sempat SMP dulu pernah dapat ini ya. Kecuali kalau yang langsung SMA, gitu ya. Sini, ini ada persamaan garis melalui 3 dan 4. Cara cepatnya, ya, atau cara cerdasnya, cadas langsung deh kita gunakan pakai cara cerdas. Oke, cara cerdasnya, lihat, perhatikan. Yang ada di sumbu Y angka 3 digabungkan dengan X, jadi 3 dengan X. Yang ada di sumbu X digabungkan dengan Y, jadi 3 dengan X, jadi 3X. 4 dengan Y, jadi 4Y. Oke, sama dengan 3 kali 4 berapa? 12. Oke, ini hasilnya, inilah persamaannya. Oke, so easy, mudah kan? Oke, yang berikutnya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini juga sumbu Y, berarti ke bawah ya. Yang ada di sumbu Y ini digabungkan dengan X, jadi min 3 ke X, jadi min 3X. 2 ke Y, positif 2 ke Y, jadi positif 2Y. Kita kalikan, min 3 kali 2 min 6. Selesai. Inilah persamaan garisnya, gitu kan. Nah, ini kita gunakan jika garis itu memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, kalau nggak memotong seperti ini, tidak memotong sumbu X juga tidak memotong sumbu Y, gimana? Nah, cara dulu pas zaman SMP ini kan pakai ya, X1 ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke, kita kerjakan pakai cara biasa dulu, yuk, cara biasa. Rumusnya apa dulu? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Kita masukin Y dikurangi Y1, mana Y1? Ini deh Y1, yaitu 1 dibagi Y2 min Y1, Y2 nya 6.
Y satunya 1 sama dengan X dikurangi X1. X1 nya 2 dibagi X2 min X1 yaitu 4 dikurangi 2. Yuk kita hitung. Berarti ini Y min 1 dibagi 6 kurangi 1 5 sama dengan X min 2 dibagi X kurang 4 kurangi 2 2. Oke, habis itu kita kali silang. Oke, kali silang ya. Oke, sorry. Nah, kita kali silang sana gitu ya. Oke, kita kalikan 2 kali Y 2Y 2 kali min 1 min 2 kali lagi 5 kali X 5X 5 kali min 2 min 10. Jadikan satu ruas, boleh ke kanan semua, boleh ke kiri semua, boleh ya. Misalnya saya bikin ke kiri semua, jadi 2Y min 5X. Nah, ini pindah ke kanan yang angkanya, jadi min 10 plus 2 atau 2Y min 5X sama dengan min berapa ini? Min 8. Inilah persamaannya ya. Ini kalau kita gunakan pakai cara biasa, cabi. Yuk, Mas, kalau pakai cara cerdasnya gimana? Cadas. Oke, sini yuk. Kita pakai cadasnya sekarang. Cadas. Nah, ini dia, cadas. Angkanya kita susun aja. Jadi gini yuk, 4,6 kita susun seperti ini. Terus 2,1 kita susun gini, gitu ya. Oke, sip. Kita kurangkan atas dengan bawah. Yuk, atas kurangi bawah. 4 kurang 2 sip. 6 kurang 1 jadi 5. Kiri kasih Y, kanan kasih X. Tengah-tengah sama dengan, saya ulangi ya, 4 kurang 2 6 kurang 1 5. Kiri kasih Y, kanan kasih X. Tengah-tengah sama dengan. Terus kita kalikan. Ini kali ke sana nih. Nah, 1 dengan 4 dikalikan jadi 4 ya. 2 dengan 6 kalikan set ke sana. 2 dengan 6 berapa nih? 12. Kita kurangkan 4 kurangi 12 ya. Lihat, 4 dikurangi 12 jadi berapa? Min 8. Gitu ya, min 8 terus di sini. Nah, min 8 terus di sini, min 8 ya. Oke, selesai. Atau boleh dirubah jadi 2Y geser, min 5X sama dengan min 8. Oke, sama nggak nih? Nah, sama nggak tuh? Nah, sama kan? Oke, sip, bisa ya. Enough. Oke, nah berikutnya kita harus bisa menentukan daerah arsiran dari sebuah pertidaksamaan ya. Karena ini salah satu dari inti program linear ya. Kita bisa menentukan daerah arsiran. Oke. Yuk, yang pertama nih, ada garis seperti ini. 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 12. Saya bikin garisnya seperti yang di part pertama. Nah, ya, kalian bisa bikin garisnya seperti ini, terus lebih besar. Hasilnya di mana? Sebenarnya konsep dasarnya itu kalian boleh masukin sebuah titik, misalnya titik berapa deh. Saya masukin misalnya titik yang gampang, misalnya ya, titik di sini nih. Titik di sini adalah titik berapa? 0,0 ya. Titik di sini itu misalnya titik 0,0 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Masukin ke mana? Masukin ke sini. Yang tadinya apa? 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 12. X-nya sama Y-nya diganti 0,0. X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. 2 kali 0, 0. Ditambah 3 kali 0, 0. Lebih besar dari 12. Pernyataan ini pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Nih, ini adalah pernyataan yang salah. Jadi artinya apa? Karena ini salah, berarti daerah yang ada 0,0-nya tidak diarsir. Jadi di sini tidak diarsir. Yang diarsir sebaliknya ya. Jadi yang diarsir sininya nih. Oh, ya, ini daerah arsirannya. Oh, sini. Ke sana semuanya. Gitu ya, inilah daerah arsirannya ya. Konsepnya gitu. Tapi sebenarnya untuk lebih memudahkan, kalau ada lebih besar ya, lebih besar berarti arsirnya di sebelah kanannya garis. Ini garis miringnya sini ya, jadi di sebelah kanannya. Berarti ini di sebelah kanannya. Itu untuk mempermudah. Kalau lebih besar di sebelah kanannya, kalau lebih kecil di contohnya ini lebih kecil, berarti di kirinya ya. Oke, kenapa ini putus-putus? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, makanya putus-putus. Lebih kecil berarti daerahnya di kirinya. Nah, berarti ini ke sana semuanya. Seperti itu ya, ini daerah arsirannya. Kalau kalian tidak percaya, boleh dicek pakai titik. Misalnya titik di sini yaitu titik 0,0 ya. Masukin ke sini. 3x ditambah dengan 2y lebih kecil dari 12. Kita masukin titiknya yaitu 0,0 gitu ya. X nya 0 dan Y nya 0. 3 kali 0 0.
2 kali 0, 0 lebih kecil dari 12. Pernyataan ini adalah pernyataan yang betul atau pernyataan yang salah nih? 0 tambah 0 lebih kecil dari 12. Betul. Karena dia pernyataan yang betul, berarti artinya apa? Artinya adalah titik yang 0,0 ini kena arsiran, ya kan? Ini kena arsiran kan kalau dilanjutin terus ya. Nah, itu dia ya. Untuk mempermudah, lebih besar di kanan, lebih kecil di kiri, gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Yang ini. Oke, ini lebih besar. Berarti di kanan ya. Kalau kalian belum yakin, boleh masukin lagi titiknya. Di sini titiknya adalah 0,0 ya, 0,0. Jadi kalau saya tulis, masukin tuh 2x min 3y lebih besar sama dengan 0. Masukin titiknya adalah 0,0. Masukin 0 jadi 0. Ini 0. Oh, ini 6, sorry. Lebih besar dari 6. Pernyataan ini pernyataan salah atau betul? Salah. Karena ini pernyataan yang salah. Ini salah. Jadi artinya yang 0,0-nya jangan diarsir, yang di sini yang diarsir. Jadi ada sebaliknya di sini ya. Berarti inilah daerah arsirannya. Seperti itu ya. Paham ya? Untuk mempermudah, lebih besar di kanan, lebih kecil di kiri. Ini juga sama, lebih kecil berarti di kiri. Kalau belum yakin, masukin titik lagi, yaitu titiknya 0,0. Di sini ya 0,0. Yuk dimasukin. Tadi 2x min 3y lebih kecil sama dengan min 6 ya. Masukin di 0,0. Ini 0, ini kurangi 0 lebih kecil dari min 6 ya. Jadi ini pernyataan ini salah atau benar nih? 0 kali 0, 0 lebih kecil daripada min 6. Salah. Pernyataannya pernyataan yang salah. Karena salah berarti artinya bukan di daerah 0,0, tetapi di lawannya, berarti di sana. Itu ya. Seperti ini, gitu ya. Sip, paham sampai sini? Oke. Terus berikutnya lagi nih, yang ini. Cuman garis lurus doang nih. X lebih besar sama dengan 2. Ini kan 2, lebih besar berarti di kanan. Yang sininya berarti langsung aja nih mah, selesai. Kalau berubah Y lebih kecil, kalau Y lebih besar di atas, lebih kecil di bawah. Ya, X Y lebih kecil dari 3. Ini kan garis Y sama dengan 3, lebih kecil berarti di bawah. Ini arsirannya ya. Nih antara 2 sampai 3, berarti 2-nya putus-putus karena tidak ada sama dengannya, 3-nya garisnya tegas ya. Antara ya, di tengah-tengahnya antara 2 sampai 3 berarti ini. Ini dia semuanya. Oke, bisa ya. Oke. Ini antara dari min 1 sampai 4. Dari min 1-nya tegas, 4-nya putus-putus berarti ini dia. Gitu ya. Sip, paham ya? Oke. Berikutnya masih menentukan daerah arsiran, tapi bedanya apa? Ini adalah daerah arsiran yang garisnya melalui 0,0 nih. Garisnya melalui 0,0 gitu ya. Oke. Kalau mulai 0,0 karena kita tidak bisa memasukkan 0,0 ya. Misalnya ini garisnya, ini yang lurus ini garis dari Y sama dengan Y min 3x sama dengan 0 gitu kan ya. Bagaimana kita masukin titiknya? Ya, kita masukin titik salah satu aja deh. Misalnya saya titik di sini ya. Titik di sini teh misalnya saya ambil 1,0 gitu kan. Nah, titik ini yang nanti dimasukkan ke persamaan ini nih ya. Kita tulis persamaannya, tadi persamaannya itu adalah Y min 3x lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Oke, kita masukin tadi titiknya adalah 1,0. X nya 1, Y nya 0. Y berarti 0. Kurangi X nya 1, 3 kali 1 3. Lebih besar sama dengan 0. Berarti ini artinya kan min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, pernyataan ini pernyataan yang salah atau pernyataan yang benar? Ini adalah pernyataan yang salah. Karena ini pernyataan yang salah, jadi titik 1,0 tidak kena arsiran ya. Berarti yang sebaliknya sananya, berarti artinya di sininya. Nah, dia. Ini lucu ya bentuknya ya, kalau dia melalui 0,0. Oke, sama juga yang ini ya. Yang ini kita masukin sebuah titik berapa misalnya di sini deh yang gampang ya, atau ke sini juga tidak masalah ya. Misalnya saya masukin titik di sini, titik di sini teh misalnya adalah 0,1. Nah, berarti kita masukin titik ini ya, persamaan yang tadi ya, persamaan yang tadi kita bikin yaitu Y plus 3x lebih kecil sama dengan 0. Masukin titiknya itu 0,1 ya, kita masukin 0,1. Y nya 1 ya, ini X ini Y, berarti Y nya 1.
ditambah 3 kali X, X-nya 0. 3 kali 0, 0, lebih kecil dari 0. Berarti ini 1 lebih kecil dari 0. Pernyataan ini pernyataan salah atau benar? Salah ya, karena ini pernyataan yang salah. Berarti arsirannya bukan di daerah yang 0,1 ini, berarti lawannya gitu ya, berarti di sininya. Nah, gitu ya, sip. Mas, seandainya saya ambil titik yang lain, misalnya titik yang mana, titik di sini Mas, misalnya boleh. Titik di sini berapa ini misalnya min 1,0 ya, tinggal kita masukin persamaan. Ini contoh aja ya, jadi arsiran udah ketemu, kita contoh titik yang lain. Y ditambah 3X lebih kecil sama dengan 0. Titiknya masukin, yaitu berapa itu min 1,0. Y nya 0 di sini ya, X nya min 1. Y berarti 0. X nya min 1, berarti 3 kali min 1 min 3, lebih kecil 0. Berarti min 3 lebih kecil 0 ya. Jadi ini pernyataan yang benar. Ini adalah pernyataan yang betul atau benar. Karena ini pernyataan yang benar, berarti yang ada titik itu di arsir ini, dia kan ada titiknya di arsir ya, emang ada arsiran kan. Nah, jadi bebas ambilnya ya. Oke, paham sampai sini? Oke, enough. Oke, lanjut yuk. Ini dia ya. Program linear kita akan khusus bahas daerah yang dibatasi oleh 2 grafik atau lebih ya. Kita mencari daerah arsiran yang dibatasi oleh 2 grafik atau lebih. Oke, yang pertama 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Oke, saya gambar dulu. Oke, untuk menggambarnya kita bikin tabelnya ya, biasanya ya kita bikin tabel. Oke, nah, kasih X kasih Y gitu kan ya. Kalau X nya saya ganti 0, X nya diganti 0, berarti X nya hilang 0, X nya hilang nih. Tinggal 2Y sama dengan 6 ya. 2Y sama 6 berarti Y nya 3. Nah, sekarang Y nya ganti 0, Y nya diganti 0, berarti Y nya hilang. 2 kali 0 hilang kan, tinggal 3X sama dengan 6, berarti X nya berapa? 2 tambah 3 2. Oh gitu, berarti X nya di 2 dan Y nya di 3. X nya di 2 kurang lebih di sini. Nah, di sini ya, X nya di 2, Y nya di 3. Oke, di sini. Gitu kan ya. Tarik garis antara 2 sama 3, dari 2 sampai 3 tuh kita tarik garis. Dari 2 sampai 3 tuh 3 2. Oke, gitu. 3-nya kalau mau dipanjangkan jadinya ke sana. Oke. Seperti ini ya. Ini adalah garis 2X 3X plus 2Y ya. Ini garisnya 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 6 kalau garisnya ya. Lebih kecil sama dengan, berarti ada daerah arsirannya. Arsirannya lebih kecil berarti di kiri. Ini kalau dilanjutin arsirannya nih sana terus ke bawah terus ya. Ini dilanjutin terus sampai sana terus. Jadi yang jelas di sebelah kiri dari garis. Terus berikutnya nih, daerah yang berikutnya X tambah 4, dia lebih kecil 4. Yuk kita bikin tabel lagi ya tadi. Bikin garis. Nah, kasih X kasih Y gitu ya. Kalau X nya 0, X nya 0 nih, X nya hilang berarti tinggal 4. Y sama dengan 4 berarti Y nya 1. Sekarang Y nya yang 0, Y nya 0. Nah, kalau Y nya 0 berarti ini hilang. Berarti X sama dengan 4. Oh, berarti X nya di 4, Y nya di 1. X nya di 4 kurang lebih di sini. Y nya di 1. Nah, sini ya. Tarik garis antara 1 sampai 4. Tarik garis 1 ke 4. Oke. Ini dia. Oke. Saya ganti deh warnanya ya biar beda. Nah, ini dia. Oke. Satunya dipanjangin ke kiri juga boleh. Ini panjangin ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke, enggak pas. Oke. Sini deh. Panjangin. Oke deh, cukup ya gitu ya. Arsinya di mana nih? Arsinya juga di kirinya, karena apa? Lebih kecil. Nah, di kirinya semuanya. Sip. Terus ada daerah ini nih, X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Daerahnya seperti apa ini ya? Karena nanti ini akan sering keluar nih. Oke, saya punya sedikit catatan. Nah, nih. Nah, untuk daerah X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0 atau yang lainnya. Lihat, perhatikan di sini ada daerah X positif, ada daerah X negatif, Y positif, Y negatif. Lihat, perhatikan di sini. Kalau ke sini ya, daerah sini nih, X-nya positif. Oke, sorry. Nah, daerah sini X-nya positif. Ya, ke kanan, yang ini ke kiri X-nya negatif. Ke atas Y-nya yang positif, ke bawah Y-nya yang negatif. Gitu kan?
dicari daerah yang X lebih besar 0, Y lebih besar 0, berarti daerah sini ini X nya positif. Nah ganti warna, nah ini X nya lebih besar 0 daerah sini, Y nya lebih besar 0. Nah dari sini X nya positif juga Y nya positif ya, berarti ya daerahnya di sini ya. Terus kalau X nya positif Y nya negatif, X nya positif nih, X nya positif ya, Y nya negatif, berarti di bawah. Saya tulis di sini biar nggak terlalu numpuk gambarnya. X nya positif daerah sini tadi, X nya positif, nah, Y nya negatif nih, Y nya negatif, ini daerahnya bawah ya, maksudnya daerahnya ya ini dia. Nah gitu ya, sip. Terus berikutnya X nya negatif, Y nya positif misalnya. X nya negatif mana? Negatif X nya di sini ya, X nya negatif, Y nya positif, Y nya di sini kan ya, Y nya positif di sini ya, Y nya X nya negatif. Nah terus ini aja deh, X nya negatif, Y nya positif di sini. Nah gitu ya daerahnya. Sip. Sekarang X nya negatif, Y nya juga negatif, X nya negatif di sini, ini negatif di sini juga. Nah ya, ini X nya negatif, Y nya negatif, hasil 0 ya. Atau biasa disebut ini namanya kuadran 1. Ini kuadran 1 ya. Dan kuadran berapa coba? Kuadran 4, dan ini 2, 3, ini 4 ya. Kali ini kuadran 4, ini kuadran 2, ini kuadran 3 gitu ya. Sip. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut ke soal yang tadi. Saya tutup dulu. Nah ini dia ya. Berarti X nya positif, Y nya positif, berarti di daerah kuadran 1, berarti daerah sini nih. Ini kena arsiran 2 kali kan di sini tadi ya. Terus ke daerahnya di kuadran 1 nih, ini kena arsiran 2 kali di sini dan kuadran 1. Jadi kalau harusnya semuanya daerah yang dicari itu ini nih. Nah ini dia daerahnya ya, dia daerahnya ya, ini daerah yang dicari, paham ya? Sip. Lanjut yuk yang berikutnya, yang ini yuk. Oke. Kalau yang ini, nah, saya bikin sama kayak tadi. Kita lihat X ini Y, X nya 0. Kalau X nya 0 berarti Y nya 5. X nya 0 hilang berarti Y nya 5. 2Y 10 berarti Y nya 5. Y nya 0, Y nya 0 berarti Y nya hilang 5. X 10 berarti X nya di 2. Oh, X nya di 2, Y nya di 5. X nya di 2, Y nya di 5. Ini dia. Tarik garis 5 sama 2. Oke, kita tarik garis sini. Oke, sampai sini boleh, lurus panjangin boleh. Lanjutin yang berikutnya. Ini dia yang bawah. Nah, X, Y yang tengah ya, sorry. X nya ganti 0, X nya 0 berarti ini hilang. 4Y sama dengan 12, berarti Y nya berapa? 12 bagi 3, yaitu 12 bagi 3, 12 bagi 4, yaitu di 3. Oke, ya sini Y nya 0. Kalau Y nya 0 berarti ini hilang, berarti tinggal 3X sama dengan 12. Berarti X nya 12 bagi 3, 4. Oh, X nya di 4, Y nya di 3, X nya di 4, Y nya di 3, kurang lebih di sini. Nah, tarik garis. Oke, dan tarik garis sini ya. Sip. Oke. Terus berikutnya lagi. Nah ya, ini berarti ini daerah berapa? Kuadran 1, daerah sini nanti ya. Cuman arsirannya tadi belum kita cari nih, yang ini yang orange. Yang orange itu tadi garis edge. Yang orange itu tadi garis yang pertama ini ya. Jadi kalau di terus ini garis 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Kalau yang hijau tadi garisnya garis yang mana? Yang kedua ya, yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 2. Yuk kita cari daerah arsirannya. Yang orange lebih kecil berarti di kirinya. Nah di kirinya, terus kirinya ya. Terus yang hijau lebih besar berarti di kanannya. Berarti di kanan. Oke, seperti ini. Terus di kuadran 1 yang tertutup, yang dibatasi oleh arsiran ini, jadi tadi ya ini ke kanan, berarti kan daerah sini ya. Nah daerah sini kalau saya isi pakai warna yang lain ya, ini dia daerahnya. Nah ya, sorry, jangan aja deh biru misalnya. Nah ini dia, ini daerahnya. Nah ya, ini daerahnya ya, ini daerah arsirannya. Sip, gitu ya.
Lanjut. Nah, yang sekarang berikutnya ada 3 grafik nih. Ada 3 garis ya. Yang ini yang pertama, langsung aja. Nah, bikin lagi. X-nya 0. Kalau X-nya 0 nih, X-nya 0, berarti ini hilang, oke? 3Y sama dengan 15. Oh, berarti Y-nya berapa? 15 bagi di 3. Oke, 15 bagi 3 berapa kali? Gitu ya. Sekarang Y-nya 0. Y-nya 0 ini hilang, Bro. Nah, berarti 5X sama dengan 15. Berarti X-nya berapa? Di 3. Cerdas. Berarti X-nya di 3, Y-nya di 5. X-nya di 3. Nah, di sini berapa? X-nya di 3, Y-nya di 5. Y-nya di 5. Di mana kira-kira? Ah, di sini ya. 5. Tarik garis. Oke. Dari 3 ke 5. Oke. 3 ke 5. Oke. Lebih apa? Lebih kecil, berarti ke kiri daerahnya ya. Saya harus langsung deh. Sorry. Nah, ya ini berarti daerahnya. Oke, sini ya. Lebih kecil. Lanjut lagi. Yuk, berikutnya. Yang ini. Sekarang ini mungkin X, Y. Nah, 2 ya. X-nya 0 hilang, berarti ini X-nya ya, tinggal 2 Y sama dengan 10, berarti Y-nya berapa kali? 5. Sip. Sekarang kalau Y-nya 0, Y-nya diganti 0 nih, Y-nya 0, berarti ini hilang 5X sama dengan 10, X-nya berarti berapa? 2. Oh, berarti X-nya di 2, Y-nya di 5 ya. X-nya di 2, X-nya di 2. X-nya di 2 di mana nih? Di sini ya, kira-kira ya. X-nya di 2, Y-nya di 5, di sini juga. Tarik garis yuk. Nah, sini. Oke. Bentar. Nah, ini dia. Lebih apa? Lebih besar ya. Lebih besar berarti ke kanan. Nah, ini dia. Terus gitu ya, ke kanan. Terus satu lagi, yang terakhir. Oke. Ini dia saya bikin lagi tabelnya. X-nya 0, berarti ini hilang. 3Y sama dengan 3, berarti Y-nya 1. Y-nya 0 sekarang. Y-nya 0 hilang, ada X sama dengan di 3. Ya, X-nya di 3. Oh, X-nya di 3, ini X-nya di 3, Y-nya di 1. 1 di sini misalnya. 3 di sini tadi ya. Oke, tarik garis. Oke, antara 1 sama 3. Nah, ini 1, ini 3. Kita tarik garis. 1 ke 3. Nah, gitu ya. Terus daerahnya lebih besar, berarti di kanan. Di kanan mana? Kanan. Nah, berarti daerah yang kena 3 kali ya. Kena yang warna oranye, warna hijau, dan warna ungu. Oke, terus ya isi dengan warna berarti ini dia. Sorry. Ya, ini daerah arsiranya gitu ya. Sip. Oke, yang belum paham ulangi sekali lagi, pelan-pelan saja, ya, ulangi lagi, rewind lagi sampai ngerti. Oke, diteruskan kembali belajarnya ya. Ini kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Dari mana? Dari fungsi objektif yang diketahui. Fungsi objektif itu apa? Fungsi objektif itu adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Lihat, di sini ada fungsi objektif ini ya. Fungsi objektif biasa ditulis f, x, y, atau kadang-kadang ditulis berupa z seperti ini ya. Contohnya nih, ini ada sebuah daerah. Nah, udah kasih daerah, udah ada arsirannya. Mari kita cari pojok-pojoknya dulu. Kalau pojok sini berapa nih? Betul, 0,0. Yang di sini? Yup, betul, 6,0. Yang di sini nih? Ya, 0,6. Yang di sini udah ada nih, 4,4. Bagaimana cara mencari nilai minimum dan nilai maksimum? Kita bikin tabel. Kita bikin tabel seperti ini. Oke. Sip. Lagi. Ke bawah sini. Oke. Sip.
Yang sebelah kiri kita isi dengan titik koordinat yaitu x, y nya. Yang sebelah kanan kita isi dengan fungsi objektifnya yaitu 2x ditambah dengan 3y. Kita masukin pojok-pojoknya nih, mulai dari 0,0, 6,0 masukin yuk, 0,0, terus 6,0, terus 0,6, terus 4,4. Masukin ke sini, 2 kali x nya 0, 2 kali 0 0, ditambah 3 kali y nya juga 0, 0 sama dengan 0. Kalikan lagi yuk, 2 kali x 2 kali 6 12, ditambah 3 kali y 3 kali 0 0, 12 tambah 0 ya 12 ya kan. Kalikan lagi yuk sini yuk, 0,6, 2 kali x 2 kali 0 ya 0, ditambah 3 kali y nya 6, 3 kali 6 18, berarti hasilnya adalah 18 gitu ya. Yang terakhir 2 kali x 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 adalah 8, ditambah 3 kali y 3 kali 4 berapa? 12. Sip. 8 tambah 12 berapa? 20. Dicari nih yang paling kecil mana? 0. Berarti ini adalah nilai minimal. Nah, yang paling besar mana? 20. Berarti ini paling maksimal. Gitu ya. Sip. Oke, yang jelas intinya kalian tahu titik pojok-pojok dari daerah yang diarsir, pojok-pojoknya dari daerah yang diarsir, terus masukkan ke fungsi objektif, bikin tabel. Ini juga sama. Coba kita cari pojoknya dulu nih. Ini pojoknya dari sini ya. Jelas yaitu 0,0. Kalau di sini nih pojoknya. Ini pojoknya adalah berapa? 5,0. Kok ini? Nah, berapa ini? X-nya 5, ini Y-nya 3. Jadi 5,3. Sip. Yang ini. Nah, ini dia. Ini berapa ya? X-nya 4, Y-nya 5. Berarti 4,5. Yang terakhir titik ini berapa nih? X-nya 0. Naik ke atas 5, berarti 0,5. Udah ketemu titik-titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kalian bikin tabelnya, masukin lagi kayak tadi. Oke, yuk kita bikin tabelnya. Oke, kita bikin seperti ini. Sip. Nah, lanjut kita bikin lagi seperti ini garisnya. Oke, nah kita masukin koordinatnya x, y di sini. Terus fungsi objektifnya yaitu 3x min 2y. Oke, kita masukin yang pertama 0,0. Lanjut 5,0. Oke, 5,0. Lanjut lagi di sini 5,3. Naik lagi ke atas 4,5. Oke, 4,5. Yang di sini 0,5. Oke, kita masukin satu persatu. 3 kali x, x-nya 0. 3 kali 0 0. Min 2 kali y, 2 kali 0 0. Ya, 0 kali 0 ya 0. Yuk, 5 kali x 3 kali 5 berapa? 15. Oke, kurangi 2 kali y, 2 kali 0 ya 0. 15 kurangi 0 ya 15. Gampang ya. 5 kali x 3 kali x ya, sorry, 3 kali x berarti 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Kurangi 2 kali y, 2 kali 3 6. 15 kurangi 0 9. Nah, gitu ya. Sip. 3 kali x, x-nya 4, 3 kali 4 12. Dikurangi 2 kali y, 2 kali 5 berapa? 10. Berarti 12 kali 10 berapa? 2 gitu ya. Sip. 0,5. 3 kali x 3 kali 0 ya 0. Kurangi 2 kali y, 2 kali 5 berapa? 10 gitu ya. 0 kurangi 10 ya min 10. Nah, dilihat nih, yang paling besar mana, paling kecil mana? Paling kecil min 10 nih, paling kecil ya. Paling besar berapa? 15. Jadi yang paling kecil itu adalah minimum atau minimal, boleh minimal. Yang paling besar tadi maksimal atau maksimum. Nah, gitu. Sip ya. Paham sampai sini? Oke, enough. Yuk lanjut lagi, bro. Nah, ini sekarang kita akan mencari titik maksimum dan titik minimum dengan garis lidik ya. Garis lidik itu kita buat menggunakan fungsi objektif. Jadi ini ada fungsi objektif. Terus berikutnya di sini ada daerah arsiran. Titik pojoknya ada A, B, C dan D. Untuk mudahnya ya, untuk membuat garis lidik ini sebenarnya seperti kalian membuat garis lurus biasa ya. Oke, lihat, perhatikan nih. Kalau mau dibikin gini boleh. Terus dulu ya. Terus lagi di sini 4x ditambah dengan y sama dengan berapa ini? Sama dengan, saya isi aja dengan ini 4, sini angkanya sah 1, 4 kali 1 4 gitu ya. Terus dibikin tabel kayak biasanya tuh. Sini x, sini y. X nya saya ganti 0, x nya diganti 0, berarti ini hilang ya. 4 kali 0 0, tinggal y sama dengan
4. Oh berarti y nya 4. Nah seperti itu. Terus x nya udah 0, sekarang y nya 0. Y nya 0 berarti ini hilang ya. Berarti 4x sama dengan 4, berarti x nya 1 gitu ya. Seperti ini, berarti x nya bernilai 1, y nya 4. Atau cara lainnya gini. Nah, atau kalau nggak mau seperti ini, gini caranya. Atau ini saya punya 4x tadi ya, tambah y. Ini kan 4x tambah y. Tinggal dibikin gini aja nih. Lihat, koefisien x nya berapa? 4. Koefisien y nya 1. Jadi dibalik nanti, x ini y. Lihat, koefisien x nya 4, koefisien y nya 1. Berarti x nya diganti koefisien y berapa? 1. Y nya diganti koefisien x berapa? 4. Nah ini 1 sama 4 gitu ya. Boleh seperti ini Pak, ini juga boleh. Jadi artinya x nya ada di 1, di sini 1 nih x nya ya, x nya di 1 di sini. Terus y nya ada di 4, y nya di 4 di sini. Nah y nya 4. Nah kita tarik garis ya, antara 1 sama 4 ini kita tarik garis. Oke, kita tarik garis sebentar. Oke, 4 sama 1 di sini kita tarik garis. Ini sama ini. Seperti ini dia garis. Oke. Sip. Inilah disebut garis selidik nih. 4 sampai 1 ini disebut garis selidik ya. Bagaimana cara mencari daerah atau titik maksimum, titik minimumnya? Garis selidik itu kita geser. Ya, sejajar nih. Kita geser ke kanan. Terus nah ini titik yang terakhir. Terus nih titik terakhir karena dia apa? Titik A ya. Berarti titik A ini nanti titik apa ini? Paling terakhir, berarti maksimum ya. Jadi titik A itu kasih tanda nih. Sebentar. Saya kasih tanda. Titik A. Titik A ini titik A di sini ini nanti titik maksimum. Ini titik maksimum karena dia kena paling terakhir. Terus kalau saya geser lagi, saya geser lagi sebentar. Sudutnya saya geser lagi ke kiri. Terus stop. Di titik D. Titik D ini, ini kena paling terakhir ke kiri ya, atau paling awal sini, paling akhir boleh gitu deh. Ini titik namanya minimal. Seperti itu ya. Jadi maksimalnya di sini, minimalnya di sini. Kalau kita mau mencari nilainya berapa ya tinggal kita masukin ya. Jadi kalau kita mencari maksimalnya berapa, berarti maksimalnya tadi kita hitung f x, y sama dengan 4x ditambah dengan y. Dimasukin nih titik sini. Titik sini itu adalah titik berapa ini? 3,0 lagi, tinggal masukin 3 ini 0. Yuk 3,0 masukin. 4 kali 3 12 ditambah y nya 0, berarti maksimalnya adalah 12. Gitu ya. Sama juga minimalnya di sini berapa ini? 0,0, tinggal dihitung. Paham ya? Sip. Itulah garis selidik. Contoh satu lagi deh biar jelas. Oke, sekarang yang ini dia. Oke. Lihat di sini, ini ada fungsi objektif. Ini ada titik-titik pada sebuah arsiran A, B, C, D, E, F gitu ya. Kita cari di manakah titik maksimumnya. Yuk. Kita cari garis selidiknya dulu. Oke, dari sini kita langsung boleh. Oke, sebentar. Kita langsung cari berapa kali nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. X ini Y. Lihat koefisien dari X-nya berapa ini? 3, Y-nya 1 dibalik. Jadi yang X-nya 1, ini kan punyanya Y justru. Yang punyanya Y-nya ya, Y ini koefisien Y, nilai Y-nya, koefisien X-nya. Jadi berapa? 3 dibalik ya. Oke. Berarti Y-nya di 3, X-nya di 1. Oke, saya bikin titik X-nya di 1. X-nya di 1 di sini. Terus Y-nya di 3. Y-nya di 3 di sini. 3 dan 1 ini kita bikin garis ya. Bikin garis. Sebentar. Oke. Garis. Sini, ini sini. Seperti ini dipanjangin juga nggak masalah. 3-nya. Oke, sebentar. Sorry ya, sebentar. Oke. Seperti ini nggak apa. Oke. Dari sini kita geser ke kanan ke kiri.
Nah ya, kiri. Ting. Berarti titik ini adalah titik apa? Minimal ya. Jadi kalau kalian tulis di sini, titik yang terakhir, yang awal kena dari kiri ini titik minimal ya. Sorry. Yuk, di sini adalah titik minimal. Titik minimal. Nah, titik maksimalnya mana ya? Mari kita geser ya. Kita geser ke kanan sampai pol. Paling terakhir kena yang mana nih? Geser aja sejajar terus. Paling terakhir kena. Stop. Oh, berarti di C ini ya. Berarti inilah titik apa? Maksimal. Oke, di titik ini adalah titik maksimal. Gitu ya. Nah, tinggal dicari titik C-nya berapa nih, misalnya titik C ini adalah ini 5, ini 2, berarti 5,2 gitu ya. Bagaimana maksimalnya? Kita hitung maksimal. Tinggal masukin fungsi objektifnya lah fx, y dari 3x tambah y, masukin 3x tambah y, fx, y jadi 5,2. Yuk masukin 3 kali 5 15 tambah 2 jadi berapa? 17. Sedap ya. Berarti maksimalnya 17 gitu ya. Oke, paham sampai sini? Oke deh, sip. Kita lanjutin ya, masih ke program ini part 8 nih, contoh-contoh isinya. Ini contoh yang kedua sekarang ya. Kita baca dulu aja. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x tambah y lebih besar sama dengan 6, 2x min y lebih kecil sama dengan 3, x min 2y plus 6 lebih kecil sama dengan 0 dalam bentuk daerah arsian. Oke, kita bikin tabelnya seperti di soal yang pertama. Oke, yang pertama adalah x ditambah dengan y lebih besar sama dengan 6. Kita bikin tabelnya di sini. Nah, x y. Kalau x-nya 0, ini x-nya 0 hilang, berarti y-nya 6. Dibalik, y-nya yang 0, y-nya 0, berarti x-nya 6. Gitu ya. Sip. Ini yang pertama. Untuk yang kedua adalah 2x min y gitu ya, lebih kecil sama dengan 3. Kita bikin lagi tabelnya. Nah, seperti ini. X ini y gitu ya. X-nya 0, ini berarti hilang nih. Tinggal min y sama dengan 3. Min y sama dengan 3, berarti min y sama dengan 3, berarti y-nya adalah min 3. Balik gitu ya. Min y sama dengan 3, berarti y-nya sama dengan min 3. Sekarang y-nya 0. Y-nya 0, ini 0 nih. Ini hilang, berarti 2x sama dengan 3, berarti x-nya adalah 3/2. Nah, gitu ya. 3 dibagi 2. Sip. Yang terakhir, x min 2y plus 6 lebih kecil sama dengan 0, atau bisa dirubah jadi gini, x min 2y lebih kecil sama dengan 6-nya digeser jadi min 6. Nah, seperti ini. Baru kita bikin tabelnya. Xy. Kalau x-nya 0 ini hilang nih. X-nya 0 hilang, berarti min 2y sama dengan min 6. Min 6 bagi min 2 ya. Jadi titik. Oke, sip. Y-nya 0, berarti ininya 0 nih. Hilang ya, jadi hilang 2 kali 0 hilang, tinggal x sama dengan min 6. Sip, gitu ya. Baru kita gambar satu persatu ya. Kita gambar satu persatu, kita bikin koordinat kartesiusnya dulu. Oke, seperti ini. Oke, terus kita bikin lagi. Oke, sebentar. Sumbu x-nya. Oke, seperti ini. Kita lanjutin ya. Kita kasih x dan y-nya. Ini x, ini y. Yang pertama, x-nya di 6, y-nya di 6. X-nya di 6 di sini deh kira-kira ya. X-nya di 6, y-nya juga di 6. Di sini pol sini ya. 6. Tarik garis. Nah, bilang merah aja, tarik garis 6 ke 6. 6 ke 6. Oke, seperti ini. Ya, sip. Terus berikutnya ya. Ini x-nya di 3/2. X-nya 3/2. 3/2 itu 1/2 ya. 1/2 di sini kurang lebih. Nah, di sini kurang lebih ya. Sorry. Nah, 1/2. Di sini kurang lebih, atau 3/2. Oke. Terus satu lagi, y-nya min 3. Y-nya min 3. Nah, di sini kurang lebih. Y-nya min 3. Kita tarik. Nah, min 3 sama 3. Min 3 sama 3/2. Oke, kita tarik. Kayak warna orange.
Oke, kita tarik ke sini ya. Sorry, belum ya. Nih, min 3 ke 32. Nah, ini dia. Oke, sip. Terus satu lagi. Ini X-nya min 6. X-nya di min 6. Kita tulis X-nya min 6. Min 6 kurang lebih di sini ya. Sorry. X-nya di min 6. Min 6. Terus Y-nya di 3. Y-nya di 3 kurang lebih di mana nih? Sini ya. Y-nya 3 di sini. Oke. Kita tarik garis. Min 6 ke 3. Min 6 3. Oke, gitu ya. Sip. Kita cari daerah arsirannya masing-masing. Yuk, yang merah. Yang merah ini dia. Yang merah ini dia. Lebih besar, berarti ke kanan. Nah, ke kanan. Kanan. Sip, sana terus. Terus berikutnya ya. Untuk yang ini ke kanan juga. Nah, berikutnya untuk yang orange, dia lebih kecil. Lebih kecil berarti ke kiri ya. Lebih kecil berarti ke kiri. Ya. Kiri. Terus ini ke kiri. Nah. Ke kiri semuanya terus. Sip. Terus ke kiri semua. Lagi yang berikutnya ya. X min 2Y lebih kecil sama dengan min 6. Ya, hati-hati di sini. Yuk, kira-kira lebih kecil ke kiri atau ke kanan kira-kira? Oke, yang ini. Bingung ya. Kalau seandainya bingung boleh dicobain pakai titik dulu itu. Ini misalnya titik di sini ya, titik 0,0 nih. Oke, yang hijau ya. Nah, 0,0 di sini 0,0. Kita akan ngetes garis yang hijau nih, garis yang hijau. Tadi 3 ya. Oke, garis yang hijau ini 0,0 kita masukin ke sini. Yang hijau tadi lebih kecil. Oke, kita masukin titiknya itu 0,0. Masukin sini 0. Ini 0 lebih kecil sama dengan min 6. Pernyataan ini salah atau betul? Salah ya. Jadi 0,0 kan 0. Lebih kecil dari min 6 salah. Harusnya dia lebih besar. Berarti yang 0,0 tidak diarsir. Berarti yang diarsir adalah lawannya. Berarti ke sana. Ke kiri juga sama. Gitu ya. Sip. Gitu ya. Terus berikutnya yang kena paling sering kena mana ya? Daerah sini kan ya. Oke, berarti daerah inilah yang paling sering kena nih. Nah, daerah sini ya. Merah kena, terus orange kena, hijau juga kena. Berarti ini daerahnya. Sana ya. Terus ke sana. Oke, ya, daerahnya terbuka. Gitu ya. Paham? Oke, sip. Oke, yuk. Kita akan latihan beberapa soal. Ini soal yang pertama, ini contoh soal yang pertama. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan fungsi ini X besar 0, Y lebih besar 0 dalam bentuk arsiran adalah gitu ya. Oke, lihat, perhatikan di sini. Dari yang fungsi pertama ini ya, atau pertidaksamaan yang pertama, kita gambar. Kalau saya gambar, kita bikin garisnya dulu. Oke, kita jawab dulu di sini. Jawab. Jawab. Lihat. Yang pertama, kita bikin garisnya yaitu 2X ditambah dengan Y lebih besar sama dengan 4. Nah, seperti biasanya kita bikin tabel. Tabel seperti ini. Ini X, ini Y ya. Kalau X-nya diganti 0, X-nya diganti 0, berarti ini hilang ya. 2 kali 0, hilang, tinggal Y-nya 4. Sekarang gantian, Y-nya yang di 0, Y-nya 0. Ini Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4 bagi 2, itu 2. Yang pertama. Yang kedua berikutnya nih, 3X plus 4Y. Kita terus lagi. 3X plus 4Y lebih kecil dari 12. Oke, kita bikin tabel lagi. Seperti ini. Ini X, ini Y, gitu ya. Sip. X-nya 0. X-nya 0, ini 0 nih. 3 kali X, 3 kali 0 hilang, berarti 4Y sama dengan 12. Berarti Y-nya adalah 12 bagi 4, itu 3. Sip, bagus. Y-nya ganti 0 yuk.
Y-nya 0 ya, 4 kali 0 0 dong. Nah 3x sama dengan 12, berarti x nya berapa? 12 bagi 3 berapa? 4. Bagus. Nah itu dia, sip gitu ya. Kalau ini mas, kalau ini seperti yang di sebelumnya, kalau ada pernyataan seperti ini, x nya positif, y nya positif, ini berarti daerahnya nanti ada di kuadran 1, ada di KW1. Oke gitu ya, sip. Mari kita bikin koordinat kartesiusnya dulu. Oke, bikin ini sumbu y misalnya, terus kita bikin lagi sumbu x nya, ke ini sumbu x nya. Oke sip, ini x, ini y alias y. Oke yang pertama ya, ini x nya di 2, y nya di 4. X nya di 2, mana x nya 2 nih? X nya di 2, x nya di 2. Sini ya, sini 2. Sip. Y nya di 4 nih, x nya 2, y nya 4. Nolnya masih diperhatikan, y nya 4 di sini 4. Sip. Sip gitu ya. Tarik garis. Oke kita tarik garis 4 ke 3, 4 ke 3, ketiga ke 2. Oke ya, sip gitu ya. Yang berikutnya yuk, ini x nya berapa nih? 4. Kita harus x nya 4 di sini. Sorry x nya 4, terus ini x nya 4, y nya berapa ini? Y nya 3 di sini, ini 3 nih. Oke 3 ya, tarik garis ya, dari 3 ke 4, 3 ke 4, dari 3 ke 4 gitu ya, sip. Ini garisnya. Daerah arsilannya yang mana? Lihat yang orange, yang orange ini lebih besar, berarti daerah harusnya ke kanan ya. Lebih besar berarti ke kanan ya, ke sana. Dia terus sana, terus gitu ya. Terus yang hijau daerahnya ke kiri nih, ke kiri. Kenapa? Karena lebih ke kecil, terus ke kiri nih. Nah hasil semuanya, sip. Nah daerah yang kena 2 kali arsilannya mana? Ya daerah sini ya kan ya, karena di kuadran 1 ya ini aja berarti kan. Kayak kita isi dengan warna lain, misalnya kita isi pakai warna kuning atau warna biru deh. Nah sini, nah ini dia, inilah daerah arsilannya, inilah himpunan penyelesaiannya. Sip, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini HP nya. Oke, enough ya, gampang ya. Yang belum ngerti ulangi lagi, harus ngerti. Sip, oke. Oke, nah ini ya soal yang ditunggu-tunggu nih ya, soal cerita. Oke. Ya, biasanya kalau soal cerita itu malas mengerjakannya. Jangankan mengerjakannya, bacanya aja sudah ngantuk ya sini yuk. Tapi mau gak mungkin harus kita baca ya. Lihat, perhatikan di sini. Seorang penjahit akan membuat 2 jenis pakaian. Pakaian jenis 1 memerlukan 2 meter katun dan 4 meter sutra. Dan pakaian jenis kedua memerlukan 5 meter katun dan 3 meter sutra. Bahan katun yang tersedia 70 meter dan sutra 84 meter. Pakaian jenis 1 dijual dengan laba 50.000 dan pakaian jenis 2 dengan laba 100.000. Agar penjahit memperoleh untung sebesar-besarnya, maka banyak pakaian yang dijual adalah, yuk kita jawab aja langsung. Jawab. Oke, kalau seperti ini ya, ada jenis 1, jenis 2 gitu ya. Kita bikin tabel. Nah, kita bikin tabel. Oke. Yang agak rapi dikit ya tabelnya. Oke. Bikin tabel. Oke. Terus lagi. Bentar. Oke, yuk. Oke lagi. Nah. Oke ya. Di sini ada 2 jenis pakaian. Ini misalnya pakaian yang pertama. Ini pakaian yang kedua. Ada 2 jenis kain, yaitu jenis katun dan sutra. Nah, terus ini ya, sutra. Oke, nah setelah itu baru kita lanjutin untuk memasukkan item-itemnya nih. Jenis 1, jenis pertama nih memerlukan 2 meter katun 2 dan 4 meter sutra. Ya, jenis pertama 2 meter katun ya, 2 meter
katun, berarti sini 2, dan 4 meter sutra, berarti sini 4. Nah, terus jenis yang kedua memerlukan 5 meter katun, 5 meter katun, berarti sini 5, dan 3 meter sutra, berarti sini 3 sutra, gitu ya. Sip. Terus berikutnya lagi, bahan katun yang tersedia 70 meter. Ini katun nih, ini katun totalnya, berarti ini totalnya. Terus di sini 70 meter. Jadi terus di sini ya. Terus berikutnya sutra yang tersedia 84 meter. Terus ini 84 meter. Nah, gitu. Terus berikutnya pakaian yang pertama dijual dengan laba 50.000. Nah, ini fungsi objektif di sini saya tulis, boleh tambahin sini laba. Untuk pakaian yang pertama labanya adalah 50.000, terus ini 50.000. Untuk pakaian jenis kedua labanya 100.000, terus ini 100.000, gitu ya. Terus X sama Y nya di mana? Ini dia nih. Nah, yang pertama ini sebagai X, ini sebagai Y, gitu ya. Nah, sini X, sini Y, sini X, sini Y, sini X, sini Y, gitu ya. Yang ini nggak ada jumlahnya sendiri ya, berarti ini nanti digunakan untuk fungsi objektif. Kalau ini untuk persamaannya, lihat. Jadi persamaan yang pertama saya tulis ini 2x tambah 5y, saya tulis di sini 2x ditambah 5y, ya kan ya. 70 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, karena dia tidak boleh melebihi dari persediaan kain, makanya lebih kecil. Atau kalau yang ditanyakan sebesar-besarnya, untuk sebesar-besarnya berarti ini ya ditanyakan seperti ini. Untuk sebesar-besarnya berarti maksimum ini sini lebih kecil ya. Yang ditanyakan maksimum itu justru lebih besar. Untuk sebesar-besarnya itu lebih kecil, sorry ya. Jadi lebih kecil tandanya, dibalik ya. Kalau yang ditanyakan itu paling besarnya tandanya justru lebih kecil. Yang ini coba berikutnya 4x. 4x ditambah dengan 3y, ini 84, gitu ya. Sama juga dia lebih kecil. Nah, terus berikutnya baru kita gambar ya. Oke ya, kita gambar. Sebelum kita gambar, kita bikin seperti membuat garis biasa itu ya. Kita bikin tabel dari sini nih. Kita bikin tabel. Kita bikin tabel dari sini. Oke, seperti biasanya X ini Y. Kalau X-nya 0, berarti ini hilang. 5y sama dengan 70, berarti 70 5y sama 70, berarti y nya adalah 70 dibagi 5 ya. Ini x nya 0 kan, 2 kali x, 2 kali 0 0, hilang, tinggal 5y sama 70, berarti y nya adalah 70 bagi 5, itu berapa? 14. Nah gitu. Terus y nya diisi 0, y nya 0. Nah y nya 0, ini 0 nih, kalau ini 0 berarti hilang, berarti 2x sama 70, berarti x nya 70 bagi 2, berarti berapa? 35. Oke, lanjutin yuk yang bawahnya sekarang ya, persamaan berikutnya. Bikin tabel lagi. Oke, sini x, sini y. Kalau x nya 0, oke, x nya 0 nih, x nya 0, 4 kali 0 0, habis ya. 3 kali y, 3 kali y sama 84. Oke, 3y 84, berarti y nya berapa? 84 dibagi 3. Yuk berapa? 84 dibagi 3. Betul ya, 28 gitu ya. Sekarang y nya 0, ini 0 nih, ini nya 0, berarti 3 kali y, 3 kali 0 0, habis ya. 4x sama 84, berarti x nya berapa? 84 bagi 4, yaitu berapa? Betul, 21 gitu kan. Oke, coba kita gambar ya. Kita bikin koordinat kartesiusnya. Oke, kita bikin seperti ini. Terus kita bikin ini, gitu ya. Oke, sorry. Ini sumbu x, ini sumbu y. X nya 35, kita isi x nya 35 kira-kira di sini ya. X nya 35. Terus y nya berapa nih? 14. Yuk kira-kira y nya 14 di sini. 14. Oke, kita hubungin 14 sama 35. Jadi kalau saya hubungin, ini 14, ini 35. Oke, gitu ya. Terus yang berikutnya ini x nya 21. X nya di 21. Mana 21? Nah, kira-kira di sini 21. Terus y nya di 28. Nah, kira-kira di sini 28. Nah, dua titik ini kita hubungin lagi yuk. Oke, pelan-pelan aja.
Crit. Nah, ketemu. Yuk, daerahnya di mana nih? Dua-duanya lebih kecil. Berarti di kiri ya. Di kirinya. Sorry. Ngebandel nih ya. Lebih kecil kiri. Nah, ini dia. Ya, daerahnya di kirinya. Nih, di kirinya semuanya, di kiri semuanya. Juga lebih kecil. Ke kiri semuanya. Nah, berarti daerahnya di sini dia, ya. Oke, saya isi dengan warna merah. Aduh, sorry ya. Saya isi pakai warna apa aja deh ya. Bas. Misalnya kita arsir aja. Pakai warna kuning. Kita arsir pakai warna kuning. Kita arsir, ini dia daerahnya. Ya, kita arsir pakai warna kuning, ini dia ya. Titik-titik pojoknya mana nih? Titik pojoknya ini titik pojoknya, ini titik pojoknya, ini pojoknya ya. Kalau di sini berapa? 21,0. Kalau di sini berapa nih? 0,14 gitu ya. Nggak kelihatan. Bisa sedikit. 0,14 gitu ya, 0,14. Yang di sini nggak tahu. Kalau ini jelas gampang, yaitu 0,0. Yang ini mana nih? Ini titik potong ya. Ayo, bagaimana cari titik potong? Masih kan nggak nih? Ya, dua persamaan ini kita eliminasi ya. Ini persamaan yang pertama misalnya. Ini yang kedua. Kita tulis yang pertama sama dengan 2x ditambah dengan 5y sama dengan 70. Persamaan yang kedua 4x ditambah dengan 3y sama dengan 84. Oke, kita kali 2 yang ini. Kita kali 2. Ini kita kali 2. Ini kita kali 1. Kenapa dikali 2? Karena ini biar menjadi 4x gitu ya. Kalau kita kali 2 semuanya kali sini aja. 4x kali 2 lagi jadi 10y kali 2 jadi 140. Ini kali 1 jadi 4x kali 1 jadi 3y kali 1 ini 84 gitu ya. Kita kurangkan. Yang habis apa nih? X nya cerut habis. 10 kurangi 3 berapa? Tuh 7. Berarti sini adalah 7y. 140 kurangi 84. Ayo berapa? Oke, berapa dikurangi hasilnya nih? 140 kurangi 84. 56 gitu ya. Berarti y-nya berapa nih? Y-nya 56 bagi 7 berapa? 8. Nilai y-nya 8. Berapakah nilai x-nya ya? Pakai persamaan mana? Atas boleh, bawah boleh ya. Misalnya saya pakai persamaan yang bawah aja deh ya. Yang bawah ini saya masukin di sini. Nilai y-nya diganti dengan berapa nih? Nilai y-nya diganti dengan 8. Ganti 4x ditambah y-nya 8. 3 kali 8 berapa? 24 sama dengan 84. Berarti 4x sama dengan, ini geser ke sini, 84 kurang 24 berapa? 60 gitu ya. Sip. Jadi x nya berapa nih? 60 dibagi 4 15. Berarti x nya 15, y nya 8. Berarti titik di sini adalah 15,8 gitu ya. Sip. Semua titik sudah ada, tinggal kita masukin ke tabel ya. Masukin ke fungsi objektif. Yuk, kita pelan-pelan saja masukin ke fungsi objektifnya. Oke. Ini adalah x, y. Terus fungsi objektifnya apa itu? Ini dia ya, 50.000 x tambah 100.000 y. 50.000 x, wow gede ya, ditambah 100.000 ya, 100.000. Masukin titik pojoknya yang di sini pertama 21,0, masukin yuk 21,0. Oke, 50.000 kali 21 jadi berapa nih? Oke, berapa hasilnya? 50.000 kali 21. Iya, 100.050.000 gitu ya. Ditambah 100.000 kali 0 ya 0. Jadi hasilnya berapa? 1.050.000. Sip. Gitu ya. Yang titik kedua berapa nih titik kedua nih? Ini kan 0,14. Yuk 0,14. 50.000 kali 0 ya 0. Ditambah 100.000 kali y-nya 14. Jadi 1.400.000. Jadi totalnya adalah 1.400.000. Sip. Yang terakhir ini dia 15,8. 15,8. Oke, masukin
Yuk 15 dikali 50.000 berapa? Betul ya, berapa? 750.000. 750.000 ditambah dengan 8 kali 100.000 berapa yuk? Betul, 800.000. Oke, kita tambahin sekarang nih. 750.000 tambah 800.000 berapa? Sip, 1.550.000 gitu ya. Ada titik satu lagi itu 0,0. 0,0 mau dimasukin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau dimasukin dia hasilnya pasti 0 ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang besarnya. Berarti nggak usah kita masukin karena pasti ke kecil. Dicari yang paling besar mana nih? Ini dia 1.550.000. Ini maksimum, jadi maksimumnya atau untungan sebesar-besarnya adalah Rp rupiah 1.550.000. Ya, oke ya. Sip, paham? Oke. Tutup ya. Yang belum selesai ulangi lagi. Lanjut kembali. Oke, ini masih program linear. Contoh soal yang ketiga. Perintahnya adalah carilah perbedaan dari daerah hasil berikut ini. Jadi sudah ada daerah hasilnya di sini. Kita mencari perbedaannya ya. Langkah pertamanya kalian cari persamaan garis dulu nih. Lihat, perhatikan. Garis yang ini misalnya ya. Kita cari garis yang ini. Oke. Cara cepatnya sudah pernah dikasih tahu kan ya. Ini 10, ini 6, jadi 10 nya ke X, 6 nya ke Y. Jadi 10 ke X, berarti 10 ke X ditambah dengan 6 nya ke Y, jadi 6 lagi. Seperti itu ya. Tinggal dikalikan 10 kali 6 berapa? 6. Seperti ini ya. Kita sederhanakan ya. Dibagi 2 jadi 5. Terus berikutnya garis mana lagi nih? Garis yang ini nih. Bawah ini ya. Oke, sebentar. Sini aja. Ini ya. Ini Y-nya 3, X-nya 6. Yang ada di Y berarti angka 3 di sini. Gabungan dengan X berarti 3X. Yang ada di sumbu X ini gabungan dengan Y. Berarti 6. Sama dengan 3 kali 6 berapa? 18 gitu ya. Kita bagi 3 semua jadi X. Bagi 3 jadi 2. Oke ya. Sip. Oke, satu lagi. Persamaan ada yang tadi. Satu lagi persamaan ada yang ini. Dari sini ya. Oke, sama kayak tadi. Yang ada di sini itu di 3 dikasih X jadi 3X. Terus ini ya. Yang ada di sumbu X kasih Y min 2 dikasih Y jadi min 2 kasih Y berarti min 2 min. Kita sudah punya 3 garis seperti ini. Kita tulis lagi ya. Kita tulis yang pertama tadi adalah 5X ditambah dengan 3Y. Ini 6. Sorry 30. Tandanya lebih besar tapi di sini daerahnya. Daerahnya di kirinya ya. Daerahnya di kirinya artinya kan daerahnya di kiri garis kan. Ini di kiri garis posisinya ya. Nanti lebih ke kecil. Sip, gitu ya. Terus berikutnya. Yang ini dulu. Ini ya. X tambah 2Y dulu. X ditambah 2Y. Namanya 6. Daerahnya di mana? Daerahnya di kanannya nih ya, daerah ini kanan garis ini ya. Di kanan garis ini ya, daerahnya di kanan garis berarti lebih besar. Itu dia. Terus berikutnya yang ini, ini hati-hati nih. Kita tulis dulu 3X min 2Y. Sini min 6 gitu ya. Daerahnya di mananya? Di kanannya ya. Daerahnya di kanannya berarti lebih besar dengan garis. Daerahnya di kanannya berarti lebih besar di kanan dari garis. Oke, paham sampai sini? Oke ya, inilah perbedaan-samaannya ya. Oke, ini dia penggunaan perbedaan dan perbedaan-samaan ya, untuk perbedaan-samaannya. Ini perbedaan-samaannya ya. Bisa sampai sini? Oke, enough ya, cukup.